Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan program Mata Hati yang menginspirasi kita untuk berbagi membantu sesama. Saya Nurul Ulfa akan setia menemani Anda selama 30 menit ke depan. Peristiwa Merapi beberapa waktu lalu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Apalagi jika kita kaitkan dengan perekonomian masyarakat yang sempat lumpuh pasca terjadinya bencana, perdagangan, pencarian rumput di kaki Merapi, peternakan, hingga aktivitas jual beli bahan-bahan tradisional yang cukup lama terhambat karena lokasi dan masyarakat yang menjadi berantakan. Kita ikuti liputan Merapi berikut ini. Pada dasarnya, semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, ulah manusia, dan atau keduanya, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, bencana asap, wabah hama penyakit, dan bencana akibat kecelakaan industri serta kegagalan teknologi yang selalu mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Bencana mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, serta fasilitas umum. Selama ini penanganan bencana telah diupayakan untuk ditangani oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Koordinasi yang telah dilaksanakan sejak dari lokasi bencana di daerah sampai pada tingkat nasional telah berjalan cukup baik. Namun mengingat banyaknya kejadian bencana mengharuskan untuk lebih dimantapkan kualitas dan manajemen bencana. Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat jelas dalam menangani bencana di tingkat nasional maupun daerah yang mencakup berbagai aspek yang bersifat terobosan di dalam pengelolaan dan penanganan masalah kebencanaan secara lebih komprehensif dan berdimensi sistemik. Bencana dan penanganan pemulihan pasca bencana dalam rangka jangka menengah dan panjang. Hal penting lainnya yang juga diatur dalam undang-undang tersebut adalah pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat pusat maupun di daerah yang akan bertanggung jawab di dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara lintas pemangku kepentingan. Berganti-ganti pekerjaan akan kian menambah penderitaan warga yang telah mengalami berganti-ganti tempat tinggal, mulai dari posko pengungsian, hunian sementara hingga hunian tetap. Meski di pengungsian sudah sewajarnya seorang individu membutuhkan pekerjaan yang pasti dan tetap di hidupnya. Secara psikologis, usaha ekonomi sehari-hari bukan hanya untuk mencari nafkah, melainkan bagian dari peningkatan solidaritas bersama dan berbagi atas masalah-masalah psikologis, sosial, dan budaya yang akan mereka hadapi di masa-masa pemulihan ini. Berpindah tempat tinggal berkali-kali sambil bekerja menafkahi hidup keluarga adalah sesuatu yang sangat sulit bagi semua orang dan banyak mendatangkan persoalan psikologis. Dengan berkelompok, media untuk terus berbagi dan mengadu nasib bersama akan terus ada. Usaha ternak bersama, usaha mikro kerajinan kolektif, dan usaha dagang kelompok dapat jadi alternatif mata pencarian. Tiga opsi ini adalah bidang pencarian yang juga jadi ciri utama pencarian masyarakat Yogyakarta, sehingga pengerahan dukungan dari masyarakat Yogyakarta yang tak jadi korban dapat dilakukan untuk menopang usaha-usaha ekonomi korban Merapi di masa-masa awal. Sosialisasi dan upaya pemberdayaan melalui diskusi kelompok, pelatihan teknis, kajian tematik, maupun pertemuan informal harus dilakukan berdasarkan kebutuhan mata rantai usaha masing-masing. Opsi mata pencarian yang ditawarkan, persoalan dan permodalan, penyediaan input, bahan baku, produksi, subkontrak, kontrol kualitas produk, distribusi, ketersediaan pasar adalah persoalan yang menuntut keterlibatan banyak pihak. Mandiri adalah kata kunci keberhasilan seseorang dalam kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Khusus masyarakat lereng Merapi, tak ada catatan sejarah maupun penelitian yang menyimpulkan hidup mereka tergantung orang luar atau pemerintah sekalipun. Selain kelekatan warga Merapi pada lokasi tinggal, kerjasama, kerja keras menafkahi hidup sendiri adalah ciri khas mereka. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita timbang dalam memikirkan dan merumuskan upaya revitalisasi kehidupan ekonomi korban bencana Merapi adalah tegakkan kembali kemandirian ekonomi mereka. Di Surabaya, di Jakarta itu pernah dipasarkan di sana, dipamerkan, atau pernah memasukkan di Carrefour untuk proses pembuatan. Keberadaan keripik salak memang tidak banyak dikenal masyarakat secara umum dan merata. Mungkin hanya sebagian orang yang tinggal di daerah tertentu saja. Nah, di Yogyakarta, tepatnya di wilayah Umbul Harjo, merupakan tempat yang banyak sekali memiliki perkebunan salak. Sejak bencana beberapa waktu lalu, masyarakat memanfaatkan hasil buah salak untuk diolah menjadi makanan ringan yang digemari banyak kalangan.
Sudah pernahkah makan keripik salak? Mungkin tidak banyak orang yang pernah mencicipi keripik yang satu ini, karena biasanya singkong atau kentang yang sering dibuat keripik. Lalu apakah Anda sudah pernah melihat keripik salak? Apakah cara menggoreng keripik salak sama dengan cara menggoreng keripik-keripik yang lain? Jelas beda. Buahnya berbeda tingkat kadar airnya. Singkong dan kentang memiliki tingkat kadar air yang relatif lebih kecil dibandingkan buah salak, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar salak pondoh yang digoreng menjadi kering sempurna, seperti keripik-keripik yang lain, dan tidak sekedar menggoreng dengan cara konvensional. Nama dagang untuk buah asli Indonesia ini cukup unik, snake fruit. Julukan yang diberikan pada buah salak mungkin karena kulit buahnya yang disusun seperti kulit ular. Tanaman salak termasuk keluarga palem-paleman atau Arecaceae. Ciri khas dari tanaman ini adalah tulang daun dan pelepahnya yang begitu tajam. Daging buah salak kebanyakan berwarna putih kusam atau kemerahan. Ketika masih muda, biji buah salak berwarna putih dan setelah tua berubah menjadi berwarna coklat dan bertekstur keras. Hampir semua jenis salak yang ada di Indonesia dapat diolah menjadi keripik buah. Setiap mendapatkan keripik salak yang berkualitas, sebaiknya dipilih jenis salak yang manis, namun rasanya tidak terlalu sepet dan daging buahnya tidak terlalu tebal. Jenis salak pondoh hitam, salak melumut, salak lokal dapat menghasilkan keripik yang berkualitas. Namun yang paling banyak dijadikan keripik salak adalah dari jenis salak pondoh. Banyak keunggulan salak pondoh organik, antara lain aman dikonsumsi tanpa residu pestisida dan pupuk kimia sintetik, higienis, lebih manis, dan mempunyai rasa alami. Salak jenis ini juga lebih tahan lama, tidak mudah busuk, kulit lebih mudah dikupas, dan mempunyai ukuran buah yang relatif lebih besar. Dari erupsi Merapi itu kita ngungsi di sini di Meguharjo. Terus setelah pulang mengungsi, kita dibina dari MDMC, maka terbentuklah kelompok Surya Merapi yang produk unggulannya yaitu keripik salak, dan disewakan outlet di Jamblangan sini, dikelola oleh kelompok Surya Merapi, kelompok pengolahan pangan dari ibu-ibu. Dari binaan MDMC itu kita diajari cara mencari peluang bisnis yang ada di sekitar tempat tinggal kita, karena di sini kebanyakan petani salak, maka untuk meningkatkan nilai jual salak, kita membuat keripik salak. Untuk keripik buah yang diperoleh dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu 1. Buah segar. Selain keadaan buah segar dan tingkat kematangannya, keseragaman jenis buah akan sangat menentukan mutu keripik buah salak. Oleh sebab itu, sebelum membeli buah setiap dijadikan keripik, pastikan jenis buah dan tingkat kematangannya sama. Proses 2. Proses pengolahan. Urutan proses yang harus diperhatikan terutama pada waktu penggorengan dan pengemasan. Waktu menggoreng jangan sampai kurang atau melebihi batas waktu yang ditentukan. Kekurangan waktu akan mengakibatkan keripik menjadi lembek, tidak renyah karena kadar air buah terlalu tinggi, sedangkan kelebihan waktu menyebabkan keripik menjadi keras dan gosong. Dalam praktek pengemasan menggunakan perekat listrik atau plastic sealer, harus hati-hati agar tidak sobek, sedangkan penyelepelan skala yang terlalu kecil mengakibatkan plastik tidak merekat. Dua hal di atas menjadikan hasil kemasan tidak tertutup rapat, sehingga keripik menjadi cepat lembek. 3. Minyak penggoreng. Minyak penggoreng yang menghasilkan wama yang baik adalah minyak kelapa. Selain itu, minyak harus dilakukan penyaringan setiap 1 minggu sekali. 4. Peralatan. Peralatan untuk proses yang paling menentukan mutu keripik adalah antara lain pisau pengupas, pengiris harus yang anti karat, dan alas pengiris sebaiknya talanan kayu yang sudah rata dan bersih atau plastik. Jenis dan ketebalan plastik pengemas juga menentukan mutu dan panjangnya masa keripik. Kandungan gizi keripik buah yang diproses dengan alat penggoreng sistem hampa tidak jauh berbeda dengan keadaan buah segar, karena diproses dengan menggunakan suhu rendah. Cara pemasaran kita dari keripik salak yaitu kita membuka outlet di toko kita, ada di Jamblangan. Terus ada yang MDMC membantu memasarkan. Kalau ada pameran seperti di Surabaya, di Jakarta, itu pernah dipasarkan di sana, dipamerkan. Atau pernah memasukkan di Carrefour. Untuk proses pembuatan keripik salak, pertama kita metik dari pohon salak. Habis itu kita kupas kulit yang di luar.
Habis itu kita kupas kulit arinya yang tipis di dalamnya itu. Habis itu kita belah menjadi 2 untuk menghilangkan biji yang di dalam. Habis itu kita masukkan ke oven untuk mengurangi kadar airnya. Setelah kadar airnya mencapai 80%, kita goreng. Kita masukkan di penggorengan. Pakem, turi, cangkringan maupun ngemplak. Tapi memang kegiatan yang paling dominan kita lakukan karena dampak yang paling terasa ada di cangkringan. Pemulihan perekonomian pasca bencana tentu diharapkan semua pihak, mulai dari masyarakat setempat hingga pemerintah. Lalu apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam kebangkitan perekonomian masyarakat pasca terjadinya letusan Merapi di Yogyakarta? Pemerintah diharapkan bisa menjadi leading institution dalam pemulihan perekonomian pasca bencana. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah, karena pemerintah juga mempunyai ruang-ruang yang terbatas dalam skala penganggaran dan pelaksanaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada setahun yang lalu telah terjadi erupsi Merapi dan pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten telah bertekad untuk bisa mengatasi dampak yang terkait dengan erupsi Merapi itu. Dan memang dampaknya sangat luar biasa, sehingga kita mengerahkan segala tenaga dan kemampuan kita agar perekonomian yang ada di sana yang pada saat terjadinya erupsi Merapi itu benar-benar terpuruk bisa pulih kembali. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tidak hanya 3 kecamatan, bahkan 5 kecamatan, baik itu Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan maupun Ngemplak. Tapi memang kegiatan yang paling dominan kita lakukan karena dampak yang paling terasa ada di Cangkringan, kegiatannya adalah kegiatan yang ada di Cangkringan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tetap melalui tahapan-tahapan yang sebisa mungkin agar supaya kegiatan yang kita lakukan itu benar-benar bisa menghasilkan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah mulai dari tahapan pemulihan agar semua tidak terpuruk, tidak hanyut, tidak larut dalam kesedihan, sehingga perlu dibutuhkan motivasi agar mereka segera bangkit dari keterpurukan dan diberikan berbagai alternatif kegiatan-kegiatan usaha. Kalau kegiatan usaha yang dulu mereka tekuni itu sudah tidak memungkinkan lagi digeluti, misalnya dulu berternak tapi karena kondisinya belum memungkinkan sehingga tidak mungkin ternak lagi, atau dulu bertani tapi lahannya tidak mungkin digarap, dan itu kita berikan berbagai alternatif kegiatan-kegiatan berupa kegiatan keterampilan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sana, dengan potensi baik itu potensi pasir semen maupun potensi banyaknya kolam ikan, sehingga perlu kita lakukan berbagai pelatihan pengolahan ikan maupun juga kerajinan-kerajinan karena banyaknya batang kayu